Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Two, one. Kami datang dalam hadirat-Mu dengan segenap kerinduan kami. Kami mau menyembah-Mu di tempat ini, Yesus. Kami mau bawa syukur kami, Tuhan. Kami mau membawa penyembahan yang terbaik bagi Engkau, Yesus. Kami bersyukur, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kebaikan-Mu sempurna dalam hidupku, Tuhan. Mari bawa pujian yang terbaik bagi Tuhan.
kemenangan dalam hidupku, Tuhan. Sebab Engkau batu karangku yang teguh, Yesus. Oh, biar pujian ini Tuhan menjadi doa dalam hidup kami, Yesus. Thank you, Lord. Hanya dekat padamu, hatiku tenang. Hanya tinggal dalammu ada kedamaian. Kau sumber harapanku, hanya Kau yang ku percaya. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyang, ku takkan
meaningful life? Bagaimana hidup yang berarti? Sejauh apa visi seseorang? Sejauh itu, kesuksesan yang bisa dicapai. Sadarilah bahwa kesuksesan tidak diukur dengan apa yang kita miliki di dunia, tapi kesuksesan diukur dengan apa yang dimiliki di surga. Belajarlah dari kisah Lazarus dan orang kaya. Orang kaya sukses di bumi, tapi gagal masuk surga karena dia tidak punya visi untuk perkara-perkara di atas. Lazarus adalah orang yang percaya Tuhan. Sayangnya dia tidak berbuah di bumi dan di surga. Abraham, orang yang sangat sukses di bumi, tapi juga sangat sukses di surga. Ia begitu terhormat. Visi untuk sukses kekal. Haleluya, mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Bangkit berdiri umat Tuhan. Mari serukan haleluya. Lebih kuat lagi haleluya. Cek, cek. Yeah. Mari kita bersuka cita. Ini hari kemenangan. Mari bersama katakan dahsyat. Kau Tuhan. Amin. Tak ada yang sebanding denganmu. Dahsyatnya Kau Tuhan. Tak ada yang seperti-Mu. Mari angkat dua tanganmu bersama. Dunia angkat dua tanganmu tinggi-tinggi bagi Yesus Tuhan. Yeay. Boleh tepuk tangan kuat-kuat bagi Yesus. Go, 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 go. Yeay, yeay, yeay. Sebab Yesus kita dahsyat. Mari semua. Dahsyatnya Kau Tuhan. Tak ada yang sebanding denganmu. Amin. Dahsyat. Mari angkat dua tanganmu, lambaikan bersama. Semua. Akan melihat hebatnya perbuatanmu, karena salibmu berkarya bagiku. Amin. Dunia akan melihat dahsyatnya perbuatanmu, karena hidupku sinar bagimu. Yeah, yeah. Mari tepuk tangan bersama-sama di atas kepala. Sebab Yesus kita dahsyat. Yesus kita hebat. Yang percaya serukan Jesus. Sama-sama. Duniakan. Angkat dua tanganmu tinggi-tinggi bagi Yesus Tuhan. Yes. Boleh tepuk tangan kuat-kuat bagi Yesus. Come on. Jump. Jump, 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 jump. Jump, 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 jump. Jump, 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 jump. Yang paling dahsyat. Dunia akan melihat hebatnya perbuatanmu, karena salibmu. Mari lambaikan tanganmu bersama. Yeah, dunia akan melihat. Amin. Karena hidupku sinar bagimu. Yeah, yeah. Sinar bagimu. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Serahkan Jesus. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Silakan duduk umat Tuhan. Shalom Jemaat Keluarga Allah, sadarilah bahwa kesuksesan tidak diukur dengan apa yang kita punyai di dunia ini saja. Tetapi lebih daripada itu,
kesuksesan adalah apa yang kita punyai di surga juga. Mari kita simak Revival News minggu ini. Mari, kobarkan api semangat selamatkan jiwa dan perlengkapi pelayanan kelompok sel saudara dengan impartasi pengurapan yang membuat saudara jadi KKS yang berhasil. Gebiar KKS Global secara online dan onsite bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan, Senin 7 Maret jam 6 sore. Untuk info lebih jelas hubungi 0851 7104 2268 dengan Saudari Maya. Puji Tuhan, acara vaksinasi booster kerjasama antara gereja kita, Polresta, dan Pemkot minggu kemarin sudah terlaksana dengan lancar. Peserta yang hadir melampaui target. Lebih dari 500 orang dari berbagai penjuru kota Solo dapat dilayani dengan baik. Hari Kamis kemarin itu ada permintaan dari Pak Obaja dari Gereja El Sade untuk mengadakan vaksin. Dari berbagai masyarakat, ini ada jemaat dari gereja, ada masyarakat di sekitar sini, juga ada di luar daerah juga ada. Itu sampai ada yang dari Kemuning. Ini adalah salah satu kegiatan untuk mencegah berkembang terusnya wabah COVID ini. Bapak Ibu, ini kami tentunya COVID belum hilang. Tentunya terkait dengan protokol kesehatan harus tetap kita tingkatkan, ya, karena kita berharap agar COVID ini segera hilang di kota Surakarta. Ada 3 dokter, terus ada 8 perawat dan bidan, terus ada dibantu juga tim medis dari Polresta Surakarta 2 orang. Dalam waktu singkat kita bisa mempersiapkan seperti ini sangat luar biasa sekali. Juga bantuan dari semua full timer di gereja kita digerakkan semua oleh Bapak Obaja. Kita bersyukur pada Tuhan ya kesempatan ini karena akan mendatangkan kebaikan. Sungguh ini anugerah Tuhan kalau tim medis KAP dan semua tim lainnya bisa bergerak dengan cepat untuk mendukung program kesehatan bangsa. Terima kasih keluarga Allah dan Pemkot. Demikian Revival News minggu ini. Teruslah perbanyak trust and obey, besar sukses di bumi dan di surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Ciksi. Dan ini suami saya, Ahen. Kami melayani Tuhan di GBI Keluarga Allah Solo Capital IR1. Kami mau menceritakan betapa dahsyatnya karya Tuhan dalam hidup kita. Kami punya kerinduan untuk memiliki hunian yang lebih besar. Saat itu kami tinggal di BSD, di klaster dengan tipe yang paling kecil. Kami berencana akan menjual rumah tersebut. Setelah laku, baru nanti uangnya kita akan belikan rumah yang baru sesuai dengan budget kita. Karena kami memiliki prinsip, kami tidak mau berhutang, dan kami menghindari KPR. Kami terus bawa di dalam doa. Sambil menunggu rumahnya laku, kami mulai melihat-lihat beberapa rumah yang ditawarkan di sekitar BSD. Singkat cerita, saya ada kepentingan lain dengan seorang sales marketing properti. Mendadak, ia ditugaskan untuk menjaga show unit di salah satu klaster BSD, yang mengharuskan jadi saya yang menghampirinya. Setelah saya sampai di show unit tersebut, saya melihat, wow, ternyata BSD memiliki rumah model yang seperti kami impikan, yang seperti kami suka. Di situ saya bertanya, ternyata unit tersebut sudah sold, hanya sisa beberapa unit tipe kecil yang di bagian belakang. Tidak tahu kenapa dengan iman saya bilang, Pak, kalau ada yang cancel, kalau ada yang mau lepas lagi, kabari saya.
Sesampainya di rumah saya cerita sama istri saya, kami ngobrol. Nanti kalau kebenaran ada penawaran bayarnya gimana? Sempat ada intimidasi iblis. Tapi itu kami patahkan, kami imani bahwa rumah itu adalah rumah mukjizat kami. Kami terus bawa dalam doa. Sering sekali kami sengaja melewati klaster tersebut. Kami menepi di pinggir jalan. Kami angkat tangan mengarahkan ke rumah tersebut dalam nama Tuhan Yesus. Rumah itu adalah rumah mukjizat kami. Semua itu kan tadinya kayak nggak terjadi apa-apa kan ya. Waktu berjalan tidak terjadi apa-apa. Tetapi ketika kita ada obrolan pengen punya kamar doa, itu kayak jadi beda gitu. Percepatan terjadi. Kayak penawaran jadi datang, Pak ini beneran ya ada yang cancel. Tipenya yang paling besar yang kayak Bapak mau. Di situ kita jadi kayak gimana, bayarnya gimana ya kan gitu. Pada sampai akhirnya ya semuanya tuh karya Tuhan tuh enggak setengah-setengah, sampai bayaran pun Tuhan sediakan. Jadi dari sebelum ini pun kalau kita tarik ke belakang ada sambungannya, dari kita diberkati usaha baru, rumah kos-kosan, kami berkomitmen sampai ada pandemi, kos-kosan kan sepi, itu paling kos-kosan kami tinggal 1-2 orang. Tapi Roh Kudus, saya tahu ada Roh Kudus bicara, Roh Kudus tanya, unit ini kalau full 1 bulan berapa? Roh Kudus perintahkan persembahkan itu sebagai buah sulung. Enggak banyak pikir, langsung saya persembahkan. Tapi setelah dipersembahkan, bukannya malahan Tuhan buat rame, malahan pandemi semakin puncak kan 0 penghuni. Di situ kami percaya, ya ini intimidasi iblis untuk kita kecewa sama Tuhan. Tapi kita tidak bersikap seperti itu. Kami terus percaya sama Tuhan. Kami imani, yes, kosan kami adalah kosan favorit. Yang terbaik. Tuhan pasti akan datangkan penghuni penyewa sampai full. Walaupun secara sekarang mata jasmani sekarang kan 0. Ternyata beberapa bulan kemudian waktu pandemi mulai dilonggarkan, betul kosan kami menjadi kosan favorit. Percepatan terjadi sampai pada akhirnya Tuhan genapi rumah mukjizat kami dengan tidak berhutang. Rencana Tuhan indah pada waktunya. Rancangannya sangat besar dan begitu sempurna sehingga di luar mimpi kami. Terus melekat pada Tuhan, fokus pada yang di atas, dan miliki iman yang absolut. Ketika kita fokus pada perkara yang di atas, hati Tuhan disukakan. Tuhan menggenapi apa yang menjadi kerinduan kami. Rumah, kamar doa untuk kami membangun mesbah keluarga, memuji, menyembah Tuhan. Hati Tuhan disukakan. Rumahnya adalah bonus, tetapi bonusnya luar biasa, 3 kali lipat lebih besar dari rumah kami yang kemarin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, puji nama Tuhan. Kalau saat ini Bapak Ibu Aheng yang bersaksi, besok kita yang bersaksi. Amin. Kasih tahu kiri kanan, katakan akan tiba giliranmu, akan tiba giliranmu. Amin. Dan di hari Minggu yang penuh sukacita ini, saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudaraku yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama dengan kita di GBI Keluarga Allah Jakarta, baik yang di online maupun yang di onsite pada pagi hari ini. Dan tadi semua yang datang sudah disambut di welcome booth di depan. Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir sudah disambut oleh hamba-hamba Tuhan yang bertugas di welcome booth. Dan apabila pagi hari ini belum ada yang sempat tersambut, kami sangat ingin berkenalan, kami sangat ingin tahu, sehingga kami minta kesediaannya dengan penuh kasih bagi yang belum disambut di welcome booth untuk bisa mengangkat tangannya, karena ada hamba-hamba Tuhan di depan ini yang akan menyambut kita. Saya akan mulai dari sebelah kanan saya, ada yang belum disambut, Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Puji nama Tuhan. Yang di bagian tengah, ada yang belum disambut?
yang di sebelah kiri saya. Puji Tuhan semua sudah tersambut dengan baik. Dan yang di online pun kami tetap menyambut Bapak Ibu Saudaraku dengan penuh sukacita. Kami mengajak untuk bisa bergabung bersama-sama, beribadah bersama-sama dengan kita di Soho Capital lantai 11 ini. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan bagi Tuhan. Dan kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Kau berkati kami dengan kesehatan. Kau berikan kami bonus untuk kami bisa terus menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan beri bagi kami. Dan saatnya ini minggu pertama di bulan Maret kami kembalikan persepuluhan kami. Kami berikan persembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan sehingga persembahan kami layak untuk Kau terima dan memperlebar kerajaan-Mu, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Menyelamatkan banyak jiwa, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami beri dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Persembahan di gereja kita ada banyak cara Bapak Ibu Saudaraku. Di depan kursi atau Bapak Ibu yang duduk paling depan di sebelah kiri atau kanan. Ada barcode, silakan di-scan untuk bisa memberikan persembahan. Atau juga lewat e-payment, bisa lewat OVO, GoPay dan semuanya bisa Bapak Ibu persembahkan untuk persembahan kita di GBI Keluarga Allah. Atau kalau Bapak Ibu kesulitan untuk persembahan online, nanti ada hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang akan memberikan amplop kepada Bapak Ibu Saudaraku, apakah itu amplop persepuluhan atau persembahan. Dan selesai ibadah ini, waktu pulang di depan ada kotak persembahan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan di kotak tersebut. Selamat memberi dengan penuh sukacita dan Tuhan yang akan membalasnya melimpah-limpah. Amin. Ada 2 pengumuman Bapak Ibu Saudaraku. Khusus untuk bulan Maret ini, perjamuan kudus yang biasanya kita lakukan setiap minggu kedua akan dilakukan pada minggu ketiga, tanggal 20 Maret. Biasanya minggu kedua kan ya kita perjamuan kudus. Tapi khusus Maret kita akan mengadakan perjamuan kudus di minggu ketiga secara on-site di gereja kita di jam 8 pagi, jam 10, jam 12, jam 2, jam 4, dan jam 6 sore. Jadi pastikan kita persiapkan hati, persiapkan semuanya sehingga tanggal 20 Maret kita bisa ikut perjamuan kudus secara on-site di gereja. Dan pengumuman selanjutnya, kabar gembira bagi kita semua, SOM kelas 1 dan SOM kelas 3 akan segera kita mulai lagi secara online ya Bapak Ibu lewat Zoom. Akan dimulai kalau di sini terteranya tanggal 15 Maret, kami revisi tanggal 22 Maret. Akan dimulai kelas 1 dan kelas 3 di Jakarta secara online lewat Zoom. Pendaftaran akan ditutup tanggal 18 Maret Bapak Ibu Saudaraku, jadi secepatnya untuk bisa mendaftar. Dan akan dilakukan setiap hari Selasa. Ingat-ingat ya Bapak Ibu, setiap Selasa jam 7:30 malam sampai jam 9 malam. Pastikan kita ikut karena ada banyak pelajaran-pelajaran penting tentang kebenaran firman yang bisa kita dapatkan. Untuk mendaftar Bapak Ibu bisa lewat ICM yang ada di depan atau lewat nomor telepon 08119079007 ya. Bapak Ibu mari sama-sama kita mau maju bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak ada pengumuman yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari umat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Kami datang dengan hati yang menyembah.
berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Dengan iman-Mu katakan, percaya pada janji-Mu, ku
Kami deklarasikan kuasa-Mu dalam hidup kami nyata Tuhan. Oh, kami percaya saat kami datang menyembah-Mu, ada kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu yang sanggup mengubahkan setiap kami, yang sanggup membebaskan setiap kami. Oh, yang sanggup mengurapi hidup kami Tuhan. Kami dibawa lebih lagi Tuhan dalam kuasa-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, when we worship You, Kau ada di tempat ini Tuhan. Kau bekerja di tengah-tengah kami Yesus. Kau berkata dalam pujian penyembahan kami. You are worthy of our praise. You are worthy of our praise. You are worthy of our praise. Oh Jesus, oh Jesus. Angkat suaramu bagi Tuhan. Kami percaya kebesaran-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kau Allah yang layak ditinggikan. Firman-Mu dalam Mazmur 57 berkata, Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setia-Mu besar sampai ke langit, dan kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu, mengabdi
ajaib, pembela kami yang kuat, pelindung dan penjaga keluarga kami, Allah yang memimpin setiap langkah hidup kami, dan Allah yang membawa kami pada jalan kemenangan. Terima kasih, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan ketika Engkau hadir, Engkau pasti kerjakan sesuatu dalam hidup kami. Ini doa kami, setiap pribadi di tempat ini Tuhan bawa, sehingga mereka mengalami firman-Mu secara pribadi, mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kami mau buka hati kami lebar-lebar, ambil alih seluruh pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, sehingga sungguh-sungguh ini bukan kata-kata manusia biasa, tapi ini perkataan firman Allah yang menjamah hati kami. Kami buka hati kami lebar-lebar, berfirmanlah, kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangannya yang meriah. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kali ini saya akan bagikan satu firman Tuhan baru. Judulnya adalah How to Have a Meaningful Life. Bagaimana mempunyai hidup yang berarti. Doa saya kita semua di tempat ini hidupnya berarti. Tuhan jadikan hidup saudara dan saya berarti. Oke? Nah, untuk kita bisa punya hidup yang berarti, yang pertama yang kita perlu pelajari adalah visi hidup kita. Miliki visi untuk sukses kekal. Jadi sukses itu sebenarnya bukan hanya sukses di dunia, tapi lebih dari itu sukses kekal. Doa saya buat seluruh jemaat keluarga Allah, Anda suksesnya di bumi dan terlebih lagi di surga. Oke, itu jauh lebih penting. Di bumi Anda harus sukses, tapi di surga Anda lebih sukses. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan. Kita harus sadar, apalagi sekarang kita hidup di zaman yang penuh dengan tantangan. Karena itu sejak dari bulan Januari, saya sudah sampaikan kepada saudara pesan Tuhan yang saya terima dalam doa saya dari Tuhan. 2022 ini adalah tahun berakar dan berbuah. Kenapa? Karena Tuhan perlihatkan sama saya sejak akhir tahun lalu apa yang akan terjadi di 2022. Bahwa 2022 ini saya melihat dalam roh saudaraku akan banyak tantangan, banyak masalah, banyak badai, persoalan macam-macam. Saya ceritakan ini sama saudara sejak bulan Januari kemarin. Karena itu kita harus berakarnya kuat. Tuhan dalam doa saya itu, dalam roh saya itu sedang lihat. Orang-orang yang berakarnya enggak kuat. Ketika anginnya kenceng, hujannya deres. Terus kemudian banjirnya besar. Pohon yang enggak berakar dengan kuat akan mudah untuk tercabut. Tapi yang berakarnya kuat, dia akan kokoh berdiri. Saya sedang lihat ada anak-anak Tuhan yang enggak kuat dengan apa yang terjadi di 2022 ini. Ini bisa tercabut, bisa gugur, roboh imannya. Tapi doa saya buat Anda semua, jemaat keluarga Allah yang di tempat ini, dan juga mengikuti secara online dari manapun Anda berada, yang lainnya roboh, yang lainnya rubuh. Tapi Anda dan saya, kita tetap kokoh, kuat, berdiri, karena kita berakar di dalam Tuhan, dan Tuhan sendiri yang menopang hidup kita. Tuhan sendiri yang menjaga hidup kita. Amin. Jadi kita harus ngerti dan kita siapkan diri terhadap apapun yang akan terjadi di 2022. Untuk secara pandemi Anda bisa melihat gelombang masih naik turun tapi getting better. Tapi kita ngerti dalam semuanya itu manusia terbatas. Tuhan yang tidak terbatas. Coba sudah lihat ya. Dulu orang ngomong bahwa pokok harus vaksin. Tapi kalau kita mau melihat negara di dunia yang vaksinasi paling bagus, negara-negara maju yang vaksinasinya paling tinggi,
ternyata tidak lebih baik daripada negara-negara yang vaksinasinya rendah. Coba saudara renungkan itu. Di Nigeria, di mana Tuhan bekerja luar biasa, itu vaksinasi rendah sekali. Tapi boleh dikatakan COVID gak ada apa-apanya di sana. Tuhan jaga luar biasa. Sedangkan di Amerika, pusatnya di Eropa yang vaksinasinya tinggi. Kita bisa berita setiap saat di surat kabar. COVID masih, ngamuk, masih tinggi, ini itu dan lain sebagainya. Dan sekarang kita semua sedang berharap supaya virusnya tidak bermutasi, jadi lebih menular dan lebih mematikan. Kan itu yang harapannya. Pokok gimana caranya supaya mutasinya ini harapannya tidak lebih mematikan, lebih mild aja. Jadi paling kayak flu gitu aja. Selain daripada itu, teknologi hebat, medis kita luar biasa, tapi sehebat-hebatnya manusia tetap terbatas. Kalau ada satu yang tidak terbatas, dialah Yesus kita. Dia tidak terbatas, dia Allah yang besar dan dia yang pegang kendali atas setiap situasi. Amin. Jadi kita harus siapkan diri, goncangan apapun berakarnya kuat di dalam Tuhan. Anda bisa melihat ya, sekarang ini banyak orang juga sedang mengalami masalah-masalah yang gak kecil. Berapa banyak korban akibat penipuan investasi bodong. Ini jumlahnya gak sedikit loh. Yang ngalami, yang kena kayak gini banyak sekali. Sehingga ini gak mudah, masa yang gak mudah dilalui banyak orang. Belum lagi tiba-tiba perang terjadi. Dan perang yang terjadi kalau sampai tidak terkendali bisa meluas kemana-mana. Ke Eropa, ke berbagai negara di dunia. Harga-harga tinggi. Berapa waktu yang lalu saya dapat video Bapak Presiden kita sudah ngomong hati-hati. Ini di berbagai negara di dunia inflasinya tinggi. Jadi kita harus hati-hati jangan sampai nanti gak siap ketika itu terjadi. Jadi tantangan demi tantangan terus terjadi. Kemarin juga di Jakarta sendiri anginnya kencang sekali kan. Dari apartemen saya ngomong sama istri saya, wow saya belum pernah selama ini di Jakarta ngelihat angin sekencang itu. Ya biasanya dari apartemen, biasanya hujan itu kan kalau nggak ada angin kan turun dari atas ke bawah. Di apartemen saya biasanya kalau hujan kenceng airnya bukan dari atas ke bawah, tapi airnya itu sampai gini, jadi agak miring gini. Tapi kemarin saya ngelihat airnya itu bukan cuma miring turun ke bawah, tapi bisa kacau gitu saudaraku, karena itu angin puting beliung. Ya, dan kita nggak ngerti Januari terjadi, Februari, nanti Maret apa, April apa, kita nggak ngerti. Tapi sekali lagi saya mau ngomong sama saudara, di dalam semuanya itu berakarlah kuat di dalam Tuhan. Kalau engkau berakar kuat di dalam Tuhan, apapun boleh terjadi, dunia gonjang ganjing, tapi Anda dan saya teguh dan kokoh sebab Tuhan yang menjaga, sebab Tuhan yang menopang kehidupan kita. Amin. Karena itu saya ajak saudara dalam situasi dunia seperti ini, fokuskan hati dan pikiran saudara tertuju sama Tuhan. Di momen sekarang ini banyak dekatnya sama Tuhan. Memikirkannya perkara-perkara di atas, bukan sekedar perkara-perkara yang di bawah. Karena fokus kita menentukan hidup kita. Visi kita menentukan hidup kita. Perhatian kita menentukan hidup kita. Saya ajak saudara ambil komitmen untuk lebih banyak mendekat sama Tuhan. Saya ajak saudara untuk melihat seperti apa kehidupan yang di luar Tuhan, jauh dari Tuhan, dan nanti seperti apa kalau kita mendekat sama Tuhan. Kita baca dulu Filipi 3 ayat 5 sampai 6. Ini adalah perkataan Saulus. Ya, waktu dia belum jadi Paulus, masih jadi Saulus. Saya bacakan buat saudara. Dia ngomong seperti ini. Ya, ini tentang dirinya sendiri. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Orang Ibrani asli. Anda harus ngerti, kalau kita baca gini aja biasa.
Tapi saya itu sudah ke Israel, ketemu sama orang-orang Yahudi di sana. Mereka kalau ngomong aku orang Yahudi itu kebanggaannya tinggi sekali. Mereka tuh nganggap bahwa diri mereka tuh jauh lebih tinggi dari semua bangsa yang lain. Makanya Ibrani asli itu sebuah status yang luar biasa. Terus kemudian ditulis tentang pendirian hukum Taurat, aku orang Farisi. Kalau di zaman kita sekarang orang Farisi konotasinya jelek. Karena mereka lawannya Yesus. Tapi sebenarnya di zaman itu orang Farisi itu adalah orang yang terhormat di masyarakat. Dan mereka dianggap orang yang pintar sekali. Karena mereka ini orang-orang yang rajin mempelajari hukum Taurat. Ini orang-orang yang sangat terhormat, sangat bermartabat di masyarakat. Jadi ketika dia ngomong, aku orang Farisi, itu kebanggaan yang luar biasa. Lanjutkan lagi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Waktu itu mereka kalau bisa menganiaya jemaat, menganiaya orang Kristen, itu kayak mereka itu somebody. Gitu. Ya, lanjutkan. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kalau Anda mau renungkan dari perkataannya ini, pada waktu itu buat Saulus, yang namanya sukses, parameternya adalah duniawi. Benar? Jabatan secara dunia, kehormatan secara dunia, harta secara dunia, nama yang terkenal secara dunia, dan seterusnya. Itu adalah sukses menurut Saulus. Tanpa dia sadari, sementara dia sukses secara dunia, tanpa dia sadari mata rohnya buta. Dia nggak bisa ngelihat kebenaran. Dia nggak bisa ngelihat yang namanya anugerah, yang namanya kasih karunia, yang namanya Tuhan. Sehingga akhirnya dia salah jalan. Sampai akhirnya dia ngalami perjumpaan pribadi sama Yesus. Dia dalam perjalanan mau menganiaya umat Tuhan, tapi Tuhan Yesus sendiri yang menampakkan diri kepada Saulus. Anda masih ingat kisah itu? Ya. Di situ dia berjumpa sama Yesus, dan ketika dia berjumpa sama Yesus, sempat diizinkan berapa lama matanya jadi buta. Mata jasmaninya. Dia yang tadinya melihat sekarang nggak bisa melihat. Buta secara jasmani. Tapi justru di saat yang sama dia buta secara jasmani. Di sisi yang lain secara rohani tadinya buta. Sekarang Tuhan jamah, Tuhan celikkan, mata rohnya terbuka. Sekarang dia ngelihat kebenaran. Sekarang dia ngelihat Yesus yang dia aniaya. Dia ketemu, dia jumpa sama Yesus. Dia bertobat dan saat itu dia terima keselamatan. Sejak mata rohnya terbuka, tiba-tiba hidupnya berubah total. Cara dia melihat dan menilai segala sesuatu berubah total. Kita baca Filipi 3 ayat 7 dan 8. Ini sekarang Saulus sudah jadi Paulus. Dia ngomong begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Yang tadi disebutkan macam-macam kebanggaannya tadi. Dia ngomong begini. Sekarang kuanggap apa? Rugi. Karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Yang tadinya kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Sekarang ya. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Coba Anda renungkan. Sebelum mata rohaninya terbuka. Dia nganggap yang namanya mengenal Kristus. Yang namanya hidup dalam kebenaran. Itu sampah. Dia dengar berita Injil. Dengar khotbah kayak gini. Sampah. Tapi setelah mata rohnya terbuka, dia ngomong, dulu yang kuanggap sampah, sekarang kuanggap mulia.
Sebaliknya kebanggaannya dulu. Wah, yang dia anggap, yang dia pamerkan, dia banggakan. Sekarang dianggapnya sebagai sampah. Dia lepaskan itu. Karena Kristus Yesus. Jadi orang kalau mata rohaninya belum terbuka dan sudah terbuka, ngelihat hidupnya berbeda. Doa saya sementara firman ini disampaikan, Roh Kudus celikkan mata roh kita. Amin. Roh Kudus celikkan mata roh kita. Karena kalau saudara nggak dicelikkan mata roh saudara, hari ini saya khotbah tentang kekekalan, kita nggak tertarik sampah ini. Ini not for me. Ini khotbah bukan buat saya karena saya nggak butuh yang kekekalan kayak gitu. Sampah. Tapi begitu mata roh kita terbuka, yang kita anggap sampah ini, kita ngerti kebenaran. Kita ngerti di dalam firman ada kemuliaan. Doa saya, Anda semua ngalami kemuliaan. Doa kita semua ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya berdoa mata roh kita bisa dibukakan, dicelikkan oleh Tuhan. Berapa waktu yang lalu saya sharingkan satu pengalaman saya. Sekitar 20-an tahun yang lalu, waktu saya juga masih usianya sekitar 20-an tahun. Waktu itu, saya bisa punya keinginan, kepingin punya mobil. Dan kemudian saya datang sama orang tua saya, sama mama saya. Karena kalau di rumah saya, yang beli semua mobil itu mama saya. Papa saya nggak pernah beli mobil. Ya, jadi saya tahu sama siapa saya harus datang kalau saya mau beli mobil. Saya datang sama mama saya dan saya ngomong, Ma, saya kepingin beli mobil. Mama saya ngomong, oke, yuk kita pergi. Terus saya diajak keliling lihat dari dealer ke dealer, dari showroom ke showroom. Sampai akhirnya saya datang ke showroom Honda dan di situ saya ngeliat-ngeliat. Dan begitu saya ngelihat mobil ini, saya langsung jatuh cinta. Waktu itu mobil Accord, baru. Buat saya mentereng sekali, sampai sekarang aja juga masih mentereng kan. Apalagi waktu itu saya masih umur 20-an tahun, wow. Accord baru, saya suka sekali. Dan mama saya ngomong begini, kamu suka? Kamu mau? Kita beli kalau kamu mau. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara jadi saya, jadi anak muda, umur 20 atau enggak usah lah, sekarang aja deh. Anda suka sekali dengan mobil itu dan kemudian orang tua saudara ngomong kamu mau, kalau mau kita beli. Saudara kan ngomong apa? Haleluya. Mujizat nyata. Benar enggak? Ya, secara umum harusnya benar seperti itu. Tapi entah gimana, saya juga heran. Kayak ada dorongan di hati untuk saya ngomong sama mama saya, Ma, aku mau doa dulu. Nggak masuk akal kan? Buat orang lain itu mujizat. Tapi entah gimana ada dorongan di hati saya untuk berdoa. Padahal saya kepingin banget. Istri saya tahu, saya kepingin banget mobil itu. Ya sudah, akhirnya singkat cerita kita pulang. Dan saya ambil waktu beberapa lama untuk berdoa, tanya sama Tuhan. Sementara saya doa. Saya ngerasain dalam hati saya kayak bukan itu yang Tuhan mau. Saya gak bisa ngerasain kayak gitu di hati saya. Tapi di sisi yang lain saya juga bisa ngerasa. Kalaupun saya tetap mau itu, Tuhan tidak larang. Wong gak mencuri. Benar gak? Kan itu bukan dosa. Tuhan gak ngelarang. Tapi kok saya ngerasain di hati saya kayak Tuhan itu kayak gini. Jadi bukan kayak, ya ini yang Tuhan mau kasih. Tapi ya sudah, kalau kamu mau ya nekat silahkan. Jadi di hati saya bergumul antara keinginan saya yang menggebu-gebu untuk mobil itu. Di satu sisi yang lain saya ngerasa kok kayaknya Tuhan gak mau itu. Setelah saya bergumul berapa waktu, akhirnya di hati saya ngambil keputusan, sudahlah saya lepas. Jadi saya datang sama mama saya dan saya ngomong, Ma, aku nggak jadi beli Honda Accord itu. Mama saya kaget, loh kenapa nggak jadi? Saya jawabnya sederhana, nggak apa-apa, pokok nggak jadi aja.
Ya. Secara manusia saya untung apa rugi? Saya mau tanya sama saudara. Rugi dong. Kehilangan apa yang sudah di depan mata, apa yang saya inginkan. Tapi saya ngomong begini sama saudara, setelah saya melakukan itu, saya ngomong sama mama saya nggak jadi beli. Di hati ini entah gimana, kayak ada kelegaan yang luar biasa. Kayak ada ucapan syukur, kayak ada sukacita. Saya tuh bisa ngerasain dalam roh, tiba-tiba kayak Tuhan itu membukakan mata saya, kayak saya bisa ngelihat. Tuhan itu kayak happy. Kenapa? Karena walaupun bisa dapat itu, tapi saya lebih memilih apa yang Tuhan mau daripada apa yang saya mau. Saya lebih memilih apa yang jadi rencana Tuhan daripada apa yang jadi keinginan saya sendiri. Saya mau ngomong sama saudara, itu yang namanya perkenanan. Saudara pilih perkenanan Tuhan lebih dari berkat apapun, lebih dari mobil apapun, lebih dari rumah apapun, lebih dari harta sebanyak apapun. Pilih perkenanan Tuhan. Pilih apa yang Tuhan mau, walaupun rugi secara manusia. Kenapa? Karena Tuhan kita, saya yakinkan Anda, Tuhan kita tidak pernah merugikan kita. Sebaik-baiknya rencana kita, nggak mungkin ngalahin rencana Tuhan. Rencana Tuhan lebih baik, rencana Tuhan yang terbaik. Benar waktu itu, benar-benar saya nggak dapat mobil itu, rugi secara manusia. Tapi saya ngerasain kayak Tuhan tersenyum sama saya, Tuhan kayak happy. Dan saya bersaksi sama saudara, sejak dari waktu itu sampai sekarang, sudah sekitar 20-an tahun. Dalam hidup saya, Tuhan pastikan saya tidak pernah kekurangan yang namanya mobil. Saya mau mobil apapun, Tuhan sediakan. Tuhan yang berkati saya dengan berbagai macam mobil, macam-macam Tuhan kasih. Satu kesaksian yang baru aja terjadi kemarin Minggu, persis hari Minggu yang lalu. Ya, beberapa hari sebelumnya saya baru aja ngomong sama istri saya, aku kepengen ganti mobil baru. Terus saya ngelihat di YouTube SUV apa yang kayaknya cocok, yang saya suka. Saya ngelihat beberapa, saya ngomong sama istri, saya suka yang ini, saya mau yang ini. Sudah tahu nggak? Baru beberapa hari Minggunya saya datang ibadah. Kemarin Minggu saya ibadah, khotbah mulai jam 12 ya. Ternyata saya sudah ditunggu sama satu jemaat kita sejak dari jam 8 pagi. Saya nggak khotbah, dia nunggu jam 10 ibadah ini. Saya juga nggak khotbah, dia nunggu jam 12 sampai saya datang. Terus kita ketemu. Sudah tahu nggak kenapa dia maksa ketemu gitu? Karena berapa waktu sebelumnya, Roh Kudus membangunkan dia dari tidur jam 3 pagi. Hanya untuk ngomong begini, kamu ganti mobil Pastor Jonathan. Jadi dia datang kemarin sama saya ngomong, Pak, saya disuruh Tuhan ganti mobil Bapak. Persis mobil yang saya mau, Tuhan kasih. Tuhan sediakan. Dan kesaksian kayak gitu itu bukan yang pertama kalinya. Itu sudah kesekian kalinya. Tuhan kasih, Tuhan sediakan. Saya mau ngomong begini sama saudara. Kalau Anda dapat perkenanan Tuhan, kalau engkau dapat memenangkan hatinya Tuhan sudah saudara menangkan dulu. Yang pertama, upahmu besar di surga. Dan itu lebih dari segalanya. Sukses di surga lebih dari sukses di bumi. Tapi jangan lupa yang kedua. Alkitab ngomong, Matius 6 ayat 33. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya senangkan hati Tuhan dulu. Kejar perkenanan Tuhan terlebih dahulu dalam hidup kita. Dalam hidup Anda. Dan firman Tuhan berjanji, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Amin. Saya ngalami 20 tahun ini. Hanya keputusan satu itu. Saya lepaskan Honda Accord saya. Tapi 20 tahun ini Tuhan gantikan dengan yang jauh lebih baik. Jauh lebih luar biasa. Apa yang tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia. Alkitab ngomong itu yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan ketika kita dapat berkat itu, ketika saya dapat berkat mobil macam-macam itu, saudara harus ngerti, itu yang Tuhan mau.
hatinya kita bukan ngejarnya mobilnya. Bukan ngejarnya berkatnya. Kalau hati saudara ngejarnya cuma mobilnya, berkatnya, bisa jadi kita nggak dapat. Atau kalau kita dapat pun paling dapat ya mobil itu aja, setelah itu selesai. Tapi kalau saudara ngejarnya Tuhannya, perkenanan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, Anda dapat itu. Nomor 1, upahmu besar di surga. Dan yang kedua, Tuhan kasih mobil jauh lebih bagus, jauh lebih banyak, tapi itu cuma jadi bonus Tuhan kasih sama saudara. Itu sukses di bumi dan di surga. Doa saya mulai hari ini, hidup saudara jalannya sama Tuhan. Ya engkau kejar perkenanan Tuhan, ya engkau cari menyenangkan hati Tuhan. Boleh katakan amin, amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Jadi menyenangkan hati Tuhan itu nggak pernah merugikan kita. Benar, di momen tertentu kayaknya kita rugi. Tapi kalau Anda dapatkan hatinya Tuhan, gimana kita bisa rugi kalau hati Tuhan sudah kita menangkan? Dalam segala sesuatu dalam hidupmu, kejarlah perkenanan Tuhan. Boleh katakan amin, saudaraku. Haleluya. Saya ajak kita baca di dalam Lukas 16, ayat 19 sampai 25. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Boleh lihat ke depan sini. Saya tanya sama saudara, dalam kisah ini ada berapa karakter? Berapa figur? Berapa pribadi? Ada 3. Siapa? Yang pertama orang kaya. Yang kedua, Lazarus. Yang ketiga, Bapak Abraham. Kita mulai yang pertama dulu ya, orang kaya. Orang kaya ini adalah gambaran orang-orang yang sukses di bumi, tapi gagal di surga. Dia nggak bisa masuk surga, ditolak, akhirnya masuk neraka. Tapi waktu di bumi gagah. Orang sukses, hidup di dalam kemewahan yang luar biasa sampai akhir hidupnya tetap kaya. Nggak jatuh bangkrut loh. Jadi kalau dia hidup di zaman kita sekarang ini, kemungkinan saudara kalau melihat dia, wah rumahnya besar, megah, alamatnya mentereng. Ya mungkin kalau Anda melihat di akun sosmednya, mobilnya gonta-ganti semuanya yang bermerek. Bisa jadi. Ya asetnya di mana-mana, hartanya luar biasa. Dia dikagumi sama banyak orang. Siapa nggak kenal sama orang kaya ini? Dia mungkin kalau di zaman kita sekarang akan tercatat di dalam Forbes 50-nya Indonesia. Mungkin dia akan disebut Indonesian Crazy Rich. Oke. Ini orang hebat. Tapi dengarkan baik-baik. Coba Anda renungkan ini. Dari kisah ini ada 3 pribadi ditulis. Cuma dia satu-satunya orang tanpa nama dalam kisah itu. Si pengemis, siapa namanya? Lazarus masih punya nama. Padahal kalau di dunia pengemis siapa kenal? Benar nggak? Sudah kenal pengemis yang di daerah sekitar area Podomoro City ini? Nggak tahu.
Tapi kalau saudara ditanya siapa orang paling kaya di Indonesia, siapa yang top 10-nya, mungkin Anda bisa sebutkan. Tapi ketika di kekekalan yang terjadi terbalik. Lazarus masih dikenal orang kaya itu tanpa nama. Kenapa? Dia satu-satunya orang yang tidak ditulis namanya di situ. Sederhana. Karena namanya tidak tercatat dalam kitab anak domba. Namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Kita boleh kaya, kita boleh sukses, tinggi jabatan kita. Tapi kalau kita di luar Tuhan, hidup kita hanya urusan di dunia. Kita nggak mempersiapkan hidup kita untuk kekekalan. Saya mau ngomong sama saudara, nama kita tidak ada dalam kitab kehidupan. Maka setelah tiba waktunya nanti, semuanya hilang. Semua orang kaya ini dimiskinkan di sana. Nggak ada lagi kekayaannya. Namanya sudah nggak dikenal. Coba Anda renungkan itu. Jadi semua kesuksesannya di dunia jadi nothing. Nggak ada artinya kalau kita nggak sukses di surga. Saya berdoa saudara semua hari ini buka hati lebar-lebar. Dan Roh Kudus jamah mata rohani kita. Sehingga kita bisa menyadari lebih penting dari sukses di bumi. Sukses di bumi itu harus. Tapi lebih penting dari itu, kita harus sukses di sorga. Boleh katakan amin, saudaraku. Haleluya. Jangan sampai namamu tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Itu sebabnya mulai hari ini hidupnya jangan sembarangan. Karena orang kalau hidup sembarangan nggak ngerti tentang kekekalan, ngertinya cuma tentang dunia, pasti berbeda sama orang yang menyadari kekekalan. Kalau suami isinya mikirnya tentang dunia, pasti beda sama suami yang ngerti kekekalan. Takut Tuhannya beda. Anda nggak akan main-main dengan selingkuh lagi. Karena selingkuh di dunia kan kita anggap untung. Wah dapet ini yang saya inginkan. Korupsi di dunia untung. Karena waktu korupsi saya dapat lebih dari kalau saya nggak korupsi. Seperti Paulus, seperti Saulus jadi Paulus. Saya doa mata roh kita dijelikkan. Sehingga kita bisa ngelihat yang kita anggap untung di dunia ini. Kalau kita ambil bisa jadi celaka. Di surga kita ditolak. Makanya Saulus ngomong dulu yang kuanggap untung. Sekarang sampah. Kalau kita ngerti tentang kekekalan. Saya ngerti khotbah kayak gini paling tidak enak. Dan saudara dengar khotbah kayak gini. Mungkin sekarang telinganya sudah panas. Tapi doa saya, mata roh kita dijelikkan oleh Tuhan. Sehingga Anda bisa ngomong, yang sekarang kuanggap sampah. Tapi karena pengenalan akan Kristus Yesus, kuanggap sebagai mulia. Tahukah Anda, kalau engkau terima firman Tuhan hari ini, mulai hari ini, engkau akan diluputkan dari nyala api neraka yang menyala-nyala. Mulai hari ini Anda terima anugerah, Anda terima keselamatan. Dan ketika tiba waktunya ada tempat yang spesial di dalam kerajaan surga. Sukses di bumi, sukses di surga. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam integritas, hiduplah dalam kekudusan. Bukan buat apa-apa, bukan buat orang lain, buat hidup saudara sendiri. Pilihan kita masing-masing. Kita nganggap selingkuh, untung apa rugi itu pilihan kita. Tapi tergantung mata roh kita bisa melihat apa tidak. Pilihan kita, korupsi itu untung atau rugi itu pilihan kita. Tapi doa saya Roh Kudus celikkan mata roh kita. Sehingga kita bisa ngelihat yang mana yang sampah, yang mana yang untung. Yang mana yang mulia. Saya doa sungguh-sungguh terjadi pertobatan dalam hidup kita. Terjadi pertobatan yang membawa pada keselamatan. Masih mengasihi saya. Masih mau dengar khotbah ini. Karena suatu hari nanti kita ketemu di surga. Dan saya percaya kita semua ketemu di surga. Suatu hari nanti tiba waktunya kita ketemu di surga.
kita akan bersyukur firman ini disampaikan sehingga kita bertobat. Kita nggak main-main lagi dengan hidup kita. Dan kita memastikan tempat kita dalam kerajaan surga. Amin. Itu yang pertama. Figur yang kedua, pribadi yang kedua dalam kisah itu siapa? Siapa? Lazarus. Lazarus ini gambaran orang yang gagal di bumi, tapi minimal masih masuk surga. Benar nggak? Kan dia masuk surga. Kenapa kok dia pengemis tapi masih dikenal namanya? Lazarus. Sederhana. Karena namanya tercatat di dalam kerajaan surga. Walaupun di bumi dia nobody. Tapi paling tidak dia punya iman percaya di dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Dan karena imannya itu dia terima anugerah dan dia diselamatkan. Satu hal yang saya doakan buat kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Itu yang harus kita pastikan. Nanti di akhir khotbah ini saya mau ajak saudara berdoa bersama untuk memastikan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dengan cara apa? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita terima pengampunan dosa. Itu yang dilakukan oleh Lazarus. Cuma masalahnya itu aja yang dia lakukan. Selain itu dia nggak ngelakuin apa-apa. Di bumi dia nggak ngelakuin apa-apa untuk perjuangannya. Beda sama orang kaya. Orang kaya yang tadi dia sukses kenapa? Dia pekerja keras. Dia rajin belajar. Dia tekun. Dia pinter membangun jejaring, networking dalam relasi bisnisnya. Dan dia sukses. Tapi Lazarus walaupun percaya sama Yesus dia nggak ngapa-ngapain. Dia doing nothing. Karena itu di bumi ya nothing juga. Dan selama hidupnya di bumi, dia nggak pakai waktunya untuk Tuhan. Dia nggak pakai waktunya untuk melayani. Dia nggak pakai tenaganya, talentanya yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya untuk memperluas kerajaan Allah. Dia doing nothing. Dia nggak ngelakuin apa-apa untuk kesuksesannya sendiri. Dia juga nggak ngelakuin apa-apa untuk kekekalan, untuk Tuhan. Dia nggak ngelakuin apa-apa. Karena itu nggak dapat apa-apa. Makanya Lazarus ini walaupun masuk surga, saya sebut dia lolos masuk surga. Bukan sukses di surga. Ada bedanya sukses di surga sama lolos masuk surga. Saya berdoa saudara bukan cuma lolos masuk surga. Kita semua jemaat keluarga Allah. Suatu hari nanti kita akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan cuma itu. Kita turut memerintah di dalam kerajaan surga. Tahukah Anda Yesus kita dia disebut raja di atas segala raja. Berarti segala rajanya Anda dan saya, orang-orang yang turut memerintah. Dia top rajanya. Anda dan saya jadi pembesar-pembesar kerajaan surga yang turut memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Amin. Karena itu hari ini saya tantang saudara. Selagi ada kesempatan, layanilah Tuhan. Selagi nafas Tuhan masih kasih. Yesus ngomongnya gini, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Itu perintah langsung dari Tuhan Yesus. Tapi orang-orang Kristen yang terima perintah itu ada yang ngumpulinya banyak, ada yang ngumpulinya dikit, ada yang gak ngumpulin apa-apa kayak Lazarus. Tapi Yesus jelas dia yang ngomong. Dia yang punya surga dia ngomong kumpulkanlah bagimu harta di surga. Nabung di surga. Berarti ada yang tabungannya banyak, tabungannya dikit. Selagi masih ada kesempatan, ayo kita bersaksi, ayo kita selamatkan jiwa. Selagi ada kesempatan, pakai tenagamu, pakai waktumu, pakai talentamu, pakai mobilmu, pakai rumahmu, pakai semua yang ada dalam hidup saudara. Berguna untuk memperluas kerajaan Allah, berguna untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena waktu engkau melakukan itu, engkau mengumpulkan bagimu sendiri, bukan bagi orang lain. Yesus ngomong kumpulkanlah bagimu sendiri.
Nggak usah ngumpulin bagi orang lain. Bagimu sendiri harta di surga. Kadang-kadang orang kalau mata rohnya belum terbuka bisa kebalik berpikirnya. Kita berpikir kalau melayani repot. Kenapa? Karena kalau Anda terlibat pelayanan misalnya di ibadah jam 10 ini. Berarti saudara harus sudah datang jam 9. Nanti harus doa dulu. Ada pengarahan dulu. Harus gini, harus gitu. Ada peraturan itu repot. Ngapain pelayanan repot. Tapi tahukah saudara, untuk semua kerepotan demi kerepotan yang kita lakukan buat Tuhan, di sana rekening kita nambah terus. Yesus ngomong saldo kita nambah terus, karena kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Jadi saya salut buat para pelayan Tuhan, koordinator ibadah, ketua seksi, para usher, petugas persembahan, pemuji, penyembah, semua yang terlibat dalam pelayanan. Untuk semua kerepotan Anda, kesibukan Anda, pengorbanan Anda, saya ngomong ini bukan for nothing, ini bukan sia-sia. Tapi saya pastikan Anda sedang mengumpulkan bagimu sendiri harta di dalam kerajaan surga. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Mulai hari ini terbukalah mata rohani saudara untuk menyadari bahwa kalau kita doing nothing, tidak melakukan apa-apa seperti Lazarus, akhirnya kita yang rugi. Kalau Anda nggak ikut melayani, Yesus yang ngomong di dalam kerajaan surga beda sama di bumi. Di surga terlebih besar yang melayani daripada yang dilayani. Jadi mulai hari ini jangan mau nggak repot, jangan mau nggak korban, jangan mau nggak ngelakuin apa-apa, jangan mau cuma enak-enak. Karena Anda merampok diri saudara sendiri dari upah yang bisa Anda dapatkan di dalam kerajaan surga. Saulus jadi Paulus, dia ngomong ini dulu sampah, sekarang keuntungan. Kalau mata roh saudara terbuka, Anda akan melihat ini dulu merepotkan, ini dulu beban, pelayanan itu beban. Tapi sekarang kehormatan buat aku, untuk aku bisa melayani Sang Raja. Boleh katakan amin saudaraku. Pakai waktumu, pakai hidupmu melayani Tuhan. Muliakan Tuhan dengan harta saudara. Bawa keluarga saudara, aku dan seisi keluargaku. Kami beribadah, kami ikut Tuhan, kami melayani Tuhan. Ini visi sukses kekal. Bukan cuma sukses di bumi. Pandangannya bisa berubah total, beda sama sekali. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Figur yang terakhir dalam kisah itu siapa tadi? Bapak Abraham. Abraham ini sukses di bumi dan sukses di surga. Kita mau yang seperti Abraham ini. Di bumi tidak diragukan, Abraham ini orang yang sangat diberkati. Dalam hidupnya dia melakukan perkara-perkara yang besar. Dia orang kenamaan bukan cuma di zamannya, di segala zaman nama Abraham terus mentereng. Ini orang yang hebat, ini orang yang luar biasa. Bahkan kalau Anda pelajari dalam Alkitab, Anda akan menemukan Abraham ini lebih sukses, lebih kaya dibandingkan satu Abraham, dibandingkan satu bangsa. Abraham lebih besar. Ini orang luar biasa. Tapi lebih dari itu, Abraham sukses di surga. Buktinya apa? Tadi Anda lihat enggak dalam kisah itu? Yang masuk surga siapa? Lazarus. Yang mewakili Allah untuk menyambut Lazarus. Siapa? Abraham. Jadi di surga Abraham jadi pembesar. Pejabat tinggi kerajaan surga. Dia bukan hanya besar di bumi. Dia besar di surga. Saya doa orang-orang di tempat ini besar di bumi. Lebih lagi besar di surga. Haleluya. Jadi orang-orang besarnya kerajaan surga. Itu Abraham. Kenapa kok Abraham bisa sukses di bumi, sukses di surga? Sederhana. Rahasianya Abraham adalah trust and obey. Percaya dan apa?
taat. Hidupnya cuma percaya, taat. Tuhan ngomong apapun, gak masuk akal seperti apapun, Abraham percaya. Suatu kali Tuhan ngomong sama Abraham, kamu tinggali nih tempat asalmu. Pergi ke tempat yang akan kuperintahkan kepadamu. Bayangin saudaraku, disuruh pindah sekeluarganya semuanya. Gak dikasih tahu alamatnya, tujuannya. Nanti aku kasih tahu nanti. Tapi Abraham tanpa banyak AIWO, dia percaya. Langsung dia berangkat. Berapa banyak orang Kristen kalau disuruh Tuhan, kalau belum ngerti, belum mau ngikutin. Kalau Anda susah percayanya, susah taatnya, Anda susah ngalami Tuhan, susah ngalami firman-Nya dalam hidupmu. Tapi kalau engkau buat gampang sama Tuhan, gampang percayanya, gampang taatnya, Tuhan akan buat Anda dalam hidupmu gampang ngalami kuasanya. Ya, Anda kalau berhubungan sama manusia aja, wah pokoknya pernah nggak sudah punya teman yang ngomongan sama dia susah sekali. Semuanya yang gampang dibuat susah terus. Akhirnya kita pun juga susah sama dia. Tapi ada orang yang gampang sama kita. Jadi gampang, jadi enak. Abraham itu, bahkan Tuhan ngomong, Abraham, aku akan buat engkau jadi bangsa yang besar. Padahal dia nggak punya anak. Sudah menikah lama, satu anak aja nggak punya. Tapi Tuhan berjanji, aku akan buat engkau jadi bangsa yang besar. Abraham nggak ngomong, kok bisa? Caranya? Banyak orang kalau Tuhan ngomong, aku pulihkan keluargamu. Caranya? Caranya serahin Tuhan, karena caranya terlalu ajaib untuk kita mengerti. Abraham percaya. Hari ini firman apapun, rema apapun yang Tuhan katakan sama saudara, ambil keputusan percaya. Terus setelah itu Abraham mengalami mujizat. Benar-benar punya anak. Ishak. Terus Ishak tumbuh. Mulai tumbuh-tumbuh. Tuhan ngomong sama dia, Abraham sekarang persembahkan anakmu Ishak kepadaku. Gak masuk akal kan? Disuruh ngorbanin anaknya, apa-apaan itu. Tapi Alkitab mencatat begini, Abraham percaya, Abraham taat. Dia mau persembahkan anaknya. Kenapa? Ditulis dalam Alkitab ini. Karena Abraham percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Ishaknya kalau dipersembahkan mati pun Allah berkuasa membangkitkan. Seperti itu percayanya Abraham sama Tuhan. Karena dia trust and obey. Dia dapat favornya Tuhan. Dia dapat perkenanannya Tuhan. Makanya dia besar di surga. Upahnya besar di surga. Hartanya besar di surga. Tapi Anda lihat. Di bumi apakah dia tetap kecil? No. Janji Tuhan digenapi. Dari pasangan yang gak punya anak. Tuhan berkati bukan cuma punya anak. Sampai hari ini. Kita masih panggil dia Bapak Abraham. Karena dia jadi bapak banyak bangsa. Di bumi ini keturunannya besar. Bangsa-bangsa memanggil dia Bapak Abraham. Rahasianya simpel. Apapun yang Tuhan ngomong, belajar trust and obey. Sama Tuhan tuh buat gampang. Disuruh apapun oke Tuhan. Disuruh mengampuni yang bersalah sama saudara. Oke Tuhan. Disuruh lakuin apapun. Trust and obey. Saya belajar pengalaman ini saudaraku. Waktu saya masih di Jogja sekian tahun yang lalu. Merintis menggembalakan gereja kita di Jogja. Saya tuh punya kerinduan yang sangat kuat. Gereja punya tempat sendiri. Saya punya kerinduan kita beli tanah dan kita bangun gedung gereja di Jogja. Itu kerinduan saya. Tapi saya ngalami kejadian aneh sekali. Gak peduli berapapun banyaknya tempat yang saya mau dan saya nego selalu gagal. Selama sekitar hampir 2 tahun. Waktu itu Tuhan sediakan dananya, ada.
Orang kalau ada dananya mau beli tanah harusnya susah apa gampang? Kalau Anda mau jual mungkin susah. Tapi kalau mau beli kan gampang kan? Tapi nggak bisa. Setiap kali saya ngeliat tanah, saya mau ini. Kita nego, mesti batal. Itu terkejadian nggak sekali, 2 kali, 3 kali, berulang kali. Sampai saya bingung sendiri. Sampai saya ajak beberapa orang, ayo ya, kamu ikut aku ya. Oke, ikut aku ya. Ayo kita pilih, tanah mana? Kita tanah, oh ini dijual. Oke, kita hubungi, kita nego. Begitu sudah, oke jadi, mesti ada sesuatu batal. Entah masalah sertifikat, entah penjualnya membatalkan, entah apapun pokok batal. Sampai saya frustrasinya, saya ngajak orang-orang, lihat ya, ini lihat ya. Kamu ikut saya ya, ini tanah dijual nih, kita hubungi. Dia minta berapa? Sekian juta tanpa nawar. Oke. Terus diproses. Batal. Coba Anda renungkan. Nggak masuk akal kan? Itu terjadi sekitar 20 kali. Tuhan sedang mendidik saya sesuatu. Saya doa, saya tanya sama Tuhan. Dan Tuhan ngomong begini. Kamu bangun gereja di Jakarta. Tuhan ngomongnya simpel. Saya kepengen bangun di Jogja. Tuhan ngomongnya bangun pelayanan, bangun gereja di Jakarta. Pak Obaja juga sampaikan pesan Tuhan itu. Dan setiap kali transaksi batal, saya cerita sama Pak Obaja, dia ketawa. Karena aku sudah ngomong, kamu ke Jakarta. Disuruh Tuhan ke Jakarta. Sampai saya nangkep, oh itu yang Tuhan mau. Saya berangkat ke Jakarta. Akhirnya kita bangun gereja di Jakarta. Dan sudah tahu nggak? Ketika kita belajar trust NOB. Percaya aja sama Tuhan, taat sama Tuhan. Walaupun kalau di Jogja, gereja kita sudah mungkin yang terbesar. Waktu kita bangun di Jakarta, kita memulai dari bawah, dari nol. Itu satu tantangan. Tapi itu pesannya, bangun yang di Jakarta. Anda tahu nggak? Begitu saya taat sama Tuhan ke Jakarta, kita bangun gereja di Jakarta. Wow, terobosan itu plus. Tuhan itu berkati luar biasa. Tiba-tiba kita bisa punya di APL. Kita punya lagi di St. Moritz. Terus Tuhan upgrade itu sekarang di Soho. Ini tempat kita sendiri. Terus di beberapa tempat yang lain. Tempat-tempat permai, tempat-tempat strategis, tempat-tempat prestisius Tuhan kasih. Bukan cuma di Jakarta, di Jogja yang tadinya nggak bisa pun. Tuhan kasih beberapa tempat juga. Tadinya satu tempat aja nggak bisa. Di Jogja, sekarang di Jogja, di Jakarta, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Tapi karena kita hatinya tertuju sama Tuhan, setelah terima berkat itu, hatinya nggak melekat sama harta, sama aset, sama gedung. Hatinya melekatnya sama Tuhan. Kalau saudara nggak ngejar perkenanan Tuhan, apa yang Anda kejar? Paling mobilnya. Wah, nanti pamernya mobilnya. Yang harusnya engkau pamerkan itu bukan mobilmu. Tuhanmu yang memberkati engkau. Yang harusnya engkau pamerkan itu bukan rumahmu, bukan hartamu yang besar. Tapi Tuhan sumber segala berkat. Allah yang memberi kehidupan dalam hidup saudara. Allah yang menyediakan dan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kalau engkau utamakan Tuhan, trust NOB. Upahmu besar di surga. Hartamu besar di surga. Tapi di bumi Tuhan juga buat Anda jadi besar. Jadi dapat dua-duanya. Kalau orang kaya tadi cuma dapat di buminya. Lazarus cuma dapat di surganya. Anda dan saya seperti Bapak Abraham. Diberkati di bumi, diberkati di surga. Anda mau? Mari bangkit berdiri, bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Ku sama. Mari angkat dua tanganmu. Dari hati paling dalam sembah Dia. Sembah Dia. Amin.
Sembah Dia saudara, sembah Dia dari hatimu. Amin. Engkaulah Raja di atas segala raja. Ku sembah Kau Yesus sampai selamanya. Saya bisa ambil waktu berjam-jam cerita kesaksian demi kesaksian, gak habis-habis karena selalu baru tiap hari. Bagaimana berkat itu mengalir dengan caranya yang ajaib. Tapi hati kita tidak melekat pada berkat. Tidak melekat pada harta. Hati kita mengejar perkenanan Tuhan. Yang kita cari menyenangkan hati Tuhan. Maka Anda dapatnya double. Di bumi Tuhan kasih tapi jadi bonus saja. Alasan banyak orang kering, gak pernah ngalami keajaiban. Alasan banyak orang gak punya kesaksian. Karena ngejarnya salah. Ibadah tapi ngejarnya mobil. Ibadah ngejarnya berkat, ngejarnya rumah. No, salah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Perkenanan Tuhan dulu, menyenangkan hati Tuhan dulu. Nanti itu semua bonus Tuhan kasih sama saudara. Pastikan yang pertama, namamu tercatat dalam kerajaan surga. Amin. Seperti Lazarus, seperti Abraham, nama mereka tercatat dalam kerajaan surga. Anda yang mau memastikan itu, mari angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku. Tuliskan namaku dalam kitab kehidupan. Mulai sekarang hidupku milik Tuhan Yesus. Dan aku percaya dosa-dosaku sudah diampuni. Dan aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, siapa di sini yang mau ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau belajar trust, NOP, percaya dan taat. Seperti Abraham, trust, NOP. Apapun yang Tuhan ngomong, aku mau trust, NOP. Aku mau percaya dan taat. Aku nggak tawar-tawaran, aku nggak buat jadi susah. Aku mau gampang percaya, gampang taat sama Tuhan. Anda yang mau itu, angkat dua tangan saudara. Mari ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, aku janji, aku komit, trust and obey, percaya dan taat pada firman-Mu, pada rencana-Mu. Aku percaya, aku taat. Mari sekarang masing-masing berdoa sama Tuhan. Oh, ralapasya, ralapakasya. Oh, ralapasya. Oh, ralapasya, ralapakasya, ralapasya. Berikan Tuhan kepada umat-Mu kecondongan hati yang percaya, kecondongan hati yang taat. Aku mau
bersama? Amin. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya tadi itu diingatkan saudara, waktu tempat ini diresmikan. Ya, dari BPD, GBI ngeresmiin tempat ini. Dia ngomong begini, saya sudah pelayanan puluhan tahun, tapi belum punya tempat seperti ini. Terhadap Pastor Jonathan, baru berapa tahun di Jakarta, Tuhan kasih tempat seperti ini. Coba saudara renungkan itu. Kalau saudara ngerti, dapetin hatinya Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa buat yang tidak ada jadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Belajar trust and obey. Dan hari-hari ini secara pribadi, saya ngomong sama istri saya ngomong sama Pak Obaja. Kok saya disuruh Tuhan terus ya sebulan ini? Harus nabur. Harus nabur. Harus nabur. Jangan sampai dulu nabur terus sudah nuai. Berhenti nabur. Petani kalau berhenti nabur, apa yang terjadi? Tuaiannya gak ada lagi. Tuhan suruh kita nabur. Saudara doa masing-masing aja di rumah. Dan dengarkan. Roh Kudus ngomong apa. Kalau gak mau dengerin gak denger apa-apa. Tapi kalau ada doa Roh Kudus. Bicara Tuhan, bicara. Apapun yang Tuhan ngomong sama saudara, Anda trust and obey. Nanti saudara akan melihat. Jangan sampai jadi orang Kristen tanpa pengalaman bersama Tuhan. Saya bisa cerita pengalaman-pengalaman yang aneh-aneh. Yang gak masuk akal. Tuhan kerjakan. Yang penting trust and obey. Amin. Angkat dua tangan saudara. Terima blessing ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama katakan amin.